Salam, kembali lagi dengan saya Najmu Kalam. Ketika cinta mengingatnya, ketika rindu memikirkannya, ketika kita menjadikan Allah adalah segala-galanya di dalam hidup, sudahkah kita mengerti dari apa yang harus kita lakukan dari perintah Allah yang begitu jelas, dari setiap ayat-ayat Allah yang begitu jelas yang ada di dalam Al-Quran. Ketika saya bukan orang yang terlahir di mana ketika Al-Quran diturunkan, ya ketika saya tidak memahami dalam konteks Al-Quran dalam bahasa Arab, tapi ketika atas kehendak Allah, Al-Quran begitu mudah ditranslate, bahasakan ke dalam bahasa yang begitu banyak. Masya Allah, ketika yang saya lihat akhirnya, ketika atas kehendak Allah manusia bisa tahu tentang translate bahasa dari bahasa Al-Quran ke dalam bahasa yang dimengerti banyak manusia, dan itu berbeda. Indonesia, bahasa yang digunakannya bahasa Indonesia. Untuk negara yang lain juga bahasanya lain. Saya tidak akan membahas itu. Kenapa saya tidak membahasnya? Karena saya pikir itu adalah jelas kehendaknya. Ketika atas kehendak Allah, begitu mudah Al-Quran ditranslate bahasa ke dalam bahasa selain bahasa Arab. Allahu Akbar. Ini adalah kehendak Allah. Nyatanya, yakinnya seperti itu. Ketika di konteks kali ini, saya akan berlanjut membahas tentang ayat selanjutnya, yaitu ayat kedua dari surat yang pertama, yaitu tentang bagaimana sikap manusia terhadap Allah. Allahu Akbar. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ketika di situ ditegaskan bahwa Allah adalah segala-galanya untuk manusia, Allah adalah segala-galanya untuk seluruh alam. Ketika sesuatu yang terjadi pada manusia itu adalah atas kehendaknya apapun, ketika sesuatu yang terjadi pada seluruh alam juga atas kehendaknya apapun, ketika manusia tidak berpikir sesuatu yang terjadi itu adalah atas selainnya, dan hanya berpikir ketika segala sesuatu yang terjadi itu benar-benar atas kehendaknya, saya pikir manusia akan merasa begitu jelas terlihat, begitu jelas terasa, begitu jelas
bagaimana keagungannya ketika begitu jelas. Bagaimana ketika akhirnya manusia meyakini Allah dengan benar, tidak lagi mengingat selain Allah, tidak lagi berpikir selain Allah, tidak lagi menjadikan apapun selain Allah. Dan akhirnya manusia hanya berpikir ketika di dalam hari-harinya ini semua kehendaknya, semua kehendaknya, apapun itu tanpa kecuali, tanpa batas. Dan akhirnya ketika manusia sudah meyakini itu atas kehendak Allah, akan ada rasa begitu diri ingin menjadi seorang hamba, begitu diri ingin menjadi tunduk dan patuh hanya kepada Allah saja, tidak melihat atau memalingkan diri ke selainnya. Ketika orientasi dari apa yang dilakukannya hanya karenanya saja, tidak ada yang lain di dalam hatinya, tidak ada yang lain di dalam pikirannya. Ketika satu-satunya yang diingat, ketika satu-satunya yang dipikirkan, ketika satu-satunya yang dijadikan segala-galanya hanyalah Allah. Wallahu a'lam. Manusia, saya pikir ketika sudah seperti itu akan ada rasa kagum. Konteksnya begitu Masya Allah terhadap sesuatu yang terjadi, dan nyatanya itu adalah kehendak Allah. Dan akhirnya merasa ketika Allah adalah segala sesuatu, Allah adalah segalanya, segalanya buat diri manusia. Ketika tidak ada Tuhan selainnya, ketika Allah adalah tempat manusia kembali, ketika Allah tempat manusia mengadu, ketika Allah tempat manusia meminta, ketika Allah sudah dijadikan segala-galanya di dalam hidup, tidak akan ada kata pujian ketika pujian itu hanya untuk Allah saja. Tidak akan kagum kepada sesuatu selain Allah, tidak akan bangga terhadap sesuatu selain Allah. Wallahu a'lam. La haula quwata illa billah. La haula quwata illa billah.